Guys, dalam sekitar 3 bulan terakhir, Bank Indonesia ya itu melakukan kenaikan suku bunga cukup agresif ya, guys ya. 22 April 2026, BI rate itu masih sekitar di 4,75% ya. Lalu 20 Mei 2026 naik 50 basis point menjadi 5,25%. 9 Juni 2026 kembali naik lagi 25 basis point menjadi 5,5% melalui rapat di luar jadwal. 18 Juni 2026 naik lagi ya 25 basis point menjadi 5,75%. Artinya hanya dalam waktu kurang lebih 2 bulan, BI rate itu telah naik 100 basis point ya atau 1% dari 4,75% menjadi 5,75%. Lalu pertanyaannya, apakah ini pertanda ekonomi Indonesia sedang bermasalah? Banyak investor itu langsung panik ya ketika mendengar suku bunga itu naik ya. Mereka itu menganggap kenaikan suku bunga itu pasti membuat pasar saham itu jadi jatuh. Tapi benar nggak sih pertanyaan itu? Jawabannya adalah enggak selalu ya guys ya. Yang penting adalah memahami mengapa suku bunga naik dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan serta investor. Mari kita bahas. Ketika Bank Sentral menaikkan suku bunga, tujuan utamanya biasanya itu adalah mengendalikan inflasi yang terlalu tinggi atau menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Dengan bunga yang lebih tinggi, ya, biaya pinjaman itu jadi lebih mahal sehingga konsumsi dan investasi cenderung melambat ya. Harapannya tekanan inflasi itu ikut mereda gitu loh ya. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pasar saham? Dalam jangka pendek ya, guys ya, tentunya kenaikan suku bunga itu sering membuat pasar menjadi lebih berhati-hati ya gitu ya. Karena investor itu dapat saja ya mengalihkan sebagian dananya ke instrumen yang lebih aman ketika imbal hasilnya menjadi jauh lebih menarik ya. Selain itu, biaya pinjaman perusahaan juga meningkat ya. Sehingga laba beberapa emiten itu bisa tertekan. Nah, sektor yang biasanya lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga itu biasanya tuh ya properti ya. Lalu ada juga konstruksi dan perusahaan yang utangnya itu gede gitu loh ya guys ya. Ya guys ya, ada sisi lain yang sering dilupakan ketika suku bunga naik karena ekonomi sedang kuat. Konsumsi meningkat dan dunia usaha sedang berkembang. Ya, jadi maka kondisi tersebut itu biasanya menjadi sinyal yang positif. Artinya, aktivitas ekonomi cukup sehat sehingga Bank Sentral merasa perlu mencegah ekonomi itu menjadi terlalu panas ya. Jadi mereka mendinginkan dengan menaikkan suku bunga. Bagi sektor perbankan, kenaikan suku bunga dalam kondisi yang tepat itu kadang-kadang bahkan bisa membantu meningkatkan pendapatan bunga mereka ya. Meski demikian, manfaatnya bergantung pada kemampuan bank menjaga kualitas kredit dan biaya dana. Bagaimana jika suku bunga justru turun? Penurunan suku bunga biasanya membuat biaya pinjaman menjadi lebih murah. Dunia usaha jadi lebih mudah berekspansi. Masyarakat ya itu jadi lebih berani membeli rumah atau kendaraan dengan kredit. Dan aktivitas ekonomi bisa kedorong. Karena itu, pasar saham sering menyambut baik penurunan suku bunga. Walaupun tetap harus melihat alasan di balik kebijakan tersebut. Jadi guys, kesimpulannya, investor tidak boleh hanya melihat apakah suku bunga naik atau turun. Yang jauh lebih penting adalah memahami penyebabnya, kondisi ekonomi saat itu, tingkat inflasi, arah pertumbuhan ekonomi, serta dampaknya terhadap masing-masing sektor. Jadi, apakah suku bunga naik itu kabar baik atau buruk? Jawabannya adalah tergantung. Dalam ekonomi yang sehat, kenaikan suku bunga bisa menjadi tanda bahwa pertumbuhan masih kuat. Sebaliknya, jika kenaikan dilakukan untuk mengatasi inflasi yang tinggi atau tekanan terhadap nilai tukar rupiah, pasar saham bisa menghadapi volatilitas yang lebih besar. Sebagai investor, fokus aja kita itu pada kualitas perusahaan, prospek laba, dan valuasi.
Jangan mengambil keputusan hanya karena membaca satu berita mengenai suku bunga. Jadi menurut kalian, apakah kebijakan suku bunga berikutnya akan menjadi katalis positif bagi HSG atau justru menjadi koreksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys, kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.